Baik-baik ya, ya. Iya, iya. Ah, iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkuliahan kita hari ini mungkin bisa kita mulai dan kita serahkan langsung kepada Bapak Abdul Yadi. Kepada Bapak Abdul dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih. Adik-adik semua kita ini ya, kita ngumpul lagi malam ini. Jadi kemarin Pak Nadirma sudah tampil, nggak tahu kalau malam ini beliau nanti akan muncul lagi di akhir sesi. Tadi beliau katakan sedang ada tamu. Iya. Yuk, coba dulu nih. Ini saya boleh share screen ya? Share screen, nanti adik-adik lihat semua tuh share screen-nya. Nah, ini terminal. Jadi minggu yang lalu, hari Rabu yang lalu itu kita sudah menyelesaikan tema input output meskipun masih sebatas file, dan untuk perangkat itu saya bawakan langsung ketika itu offline ya, USB controller yang apa namanya, saluran paralel ya, yang dihubungkan dengan saluran USB untuk menghidup matikan lampu simulasi bit itu ya. Jadi itu adalah materi tentang input output. Sebenarnya masih banyak yang lain, tapi alangkah baiknya kita cover dulu hal-hal yang lain ya, sebelum nanti balik lagi ke input output bila mana perlu. Jadi malam ini saya akan mulai masuk ke tema prosesor. Jadi memori sudah selesai, kemudian input output sudah selesai. Malam ini ya kita mulai belajar prosesor gitu. Yang akan dipelajari adalah bagaimana memanfaatkan fasilitas multicore yang ada dalam prosesor kan. Iya. Ya kan misalnya satu, kalau saya lihat ini, coba saya lihat dulu nih. Saya lihat dulu ini. Nah, ini sistem monitor saya nih. Ini sudah terlihat ya. Ini ada 8 CPU, 8 core. Dan kalau kita hanya menggunakan satu core, maka sebenarnya 7 core yang lain belum dimanfaatkan ya. Selama ini kan kita membuat program satu proses, satu core yang dipakai. Baiklah, malam ini saya akan jelaskan. Tema pertama adalah multithreading. Multithreading itu tulisannya gimana multithreading? Multithreading dulu. Multithreading. Multithreading. Jadi ini ada 2 jenis, satu lagi multi proses. Nah, gitu. Kedua-duanya adalah memanfaatkan core. Nah, gitu, memanfaatkan multi-core prosesor nih. Jadi malam ini kita akan mempelajari ini dulu satu, multi trading. Nah, gitu. Sebagai gambaran begini saja, kalau misalnya kalau pengguna Windows ya, Microsoft Windows misalnya menjalankan satu aplikasi Microsoft Word misalnya, maka itu disebut satu proses kan. Lalu
tanpa menutup Microsoft Word lalu melaunching Microsoft Excel. Berarti sudah ada dua proses kan jalan bersamaan. Wah, sebentar dulu agak berisik. Oh, ini agak berisik ya di sini ya. Suara saya jelas nggak sih? Jelas, jelas Pak, jelas. Jelas ya. Agak beda dengan backgroundnya nggak tuh? Backgroundnya masalah ada orang bicara. Iya, iya. Kalau masih bisa dibedakan ya saya lanjutkan. Nah, kemudian itu disebut multiproses karena Microsoft Word menempati virtual memory sendiri, kemudian Microsoft Excel menempati virtual memory sendiri. Kalaupun saya launching Google Chrome menempati virtual memory sendiri gitu. Itu disebut multiproses. Kalau yang dimaksud multi-thread itu dalam satu proses ada pencabangan. Misalnya saya belum lihat sih, cuma saya duga download accelerator itu multi-thread tuh. Misalnya download accelerator. Kemudian ini download 1 gitu ya. Download 2. Sampai dengan download yang ke N. Tergantung kita mau berapa jalur untuk mendownloadnya dari ini web ini. Nah gitu ya. Jadi prosesnya satu, namun di dalam proses itu terjadi kerja paralel gitu. Jadi beda multiproses dengan multithread begitu. Kalau multiproses, tiap-tiap proses menempati virtual memorinya sendiri. Kalau multithread, dalam satu proses ada pekerjaan paralel secara internal begitu. Jadi kalau misalnya multiproses itu wah, ini dia. Screen. Oh, ini aja lah. Nah, di sini lebih santai. Iya. Oke lagi ya. Oke, Pak. Iya, ini lebih santai sini, lebih gangguan. Jadi kalau multiproses seperti ini keadaannya, kalau multi-thread ini satu proses sendiri-sendiri. Kalau multi-thread itu prosesnya satu, di dalamnya ada thread. Nah gitu, thread 1, thread 2, sampai thread N ya. Ada yang ditanyakan nggak sampai sejauh ini bedanya multiproses sama multi-thread?
Sebagai contoh gini, kalau saya ngetik bikin dokumen kan, terus saya ngeprint kan, apakah ketika ngeprint itu saya tidak bisa ngetik dokumen? Nah, jawabannya kan kita bisa terus ngetik kan tanpa perlu menunggu printer selesai. Nah, itu tanda-tanda multithread tuh. Dalam satu program saya bisa ngetik, memprint, dan keduanya jalan paralel. Silakan kalau ada yang ditanyakan tentang multiproses dan multithread ini. Nah, baik, kalau tidak ada, saya akan demokan dengan program. Terakhir adalah latihan 18, berarti saya buat latihan 19. Seperti ini. Ya. Lalu saya buat main titik C. Kemudian return 0 gitu. Pertama, latihan kita adalah mengetahui berapakah nomor proses seandainya kita menggunakan program yang seperti biasa kita lakukan. Berarti nomor proses itu diperoleh dengan cara perintahnya. Coba ya, kalau di di C itu Linux get process ID in C. Get PID namanya ya. Get PID, perintahnya ini get PID, get process ID. Jadi, nah ini dia. Jadi saya include unistd.h. Seperti ini. Kemudian perintahnya adalah get PID dengan return bilangan bulat dengan simbol PID garis bawah T. Sebenarnya ini alias untuk bilangan bulat ya. Jadi tipe datanya adalah PID, proses ID, nah seperti itu. Kemudian saya printf. Persen unsigned bilangan unsigned. Long unsigned atau nah seperti ini. Oke. Kemudian saya buat makefile. Nah, seperti ini sudah selesai. Kemudian saya make cd latihan. Oh, dia bilangan bulat ya, bukan long unsigned. Berarti saya gunakan %d saja. Oke. Kemudian di make.
Selesai, dan kalau saya jalankan lat 19. Jadi proses ID-nya adalah 14.747 desimal. Kalau saya jalankan berulang, ini akan memperoleh nomor berbeda, begitu ya. Jadi setiap kali sebuah proses di launching, dia akan memperoleh nomor proses berbeda. Seperti ini. Nah, ini nomor proses. Sedangkan multi-thread, saya sebutkan tadi adalah jalur program di dalam sebuah proses. Ini program kita ini, satu proses dan satu thread namanya. Satu thread. Jadi satu proses, satu thread. Kalau ingin mendapatkan nilai thread, perintahnya adalah, nah ini, pthread self. Oke, dan saya harus include deklarasinya seperti ini. Kita mulai masuk ke pemrograman multi-thread. Sebelum terlalu jauh, kita pelajari dulu sebenarnya kalau sebuah proses running, kita memperoleh nomor thread berapa? Thread tunggal ya, karena ini masih single thread. Maka perintahnya adalah ini, saya simbolkan T saja, lalu self, dan dalam dokumentasinya argumennya void ya. Jadi tidak perlu diisi argumen. Seperti ini. Namun kita lihat selanjutnya ini harus dikompil dan di link menggunakan -p-thread. Ini -p-thread harus ada aba-aba ini. Berarti linknya saya gunakan ini -lp-thread. Coba saya set dulu. Nah ini. Sekarang saya tampilkan di sini. Nomor thread, nomor proses. Nah ini. Oke. Ini pthread itu long unsigned. Ya, sini. Kalau saya jalankan berarti lat 19. Nah, ini dia. Nomor PID ini, nomor thread-nya ini. Wah, banyak nomornya. Kalau saya jalankan ulang, nah ini berubah. Ini nomor thread, jadi sebenarnya ini single thread nih. Nah, kalau coba kalau long unsigned, kalau long aja LD sama. Ya, jadi ini adalah nomor proses dan ini nomor thread. Jadi sebenarnya kalau kita punya program dengan struktur seperti ini, kita punya sebuah thread, single thread. Jadi selama ini kita latihan itu satu proses, satu thread gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak silakan dicoba dulu. Ini selagi programnya belum rumit, terutama ini ketika membuat makefile, karena menurut dokumentasinya saya harus pasang ini nih. Nah ini ada -L lalu dilanjutkan tanpa spasi pthread. Itu syarat untuk melink program yang memanfaatkan multithreading. Jadi kita memperkenalkan library baru. Ini library dinamik ya, -lp thread ini. Ini programnya, yang ini makefile-nya. Sampai di sini dulu silahkan dikerjakan. Oh, Pak, Sudah, Pak. kalau Iya. dari yang saya pelajari itu, Pak, itu dia yang menjalankan perintah di dalam program itu thread berarti, Pak?
Ya, ya. Jadi eksekusinya tuh berlangsung di dalam thread sebenarnya. Urutan perintah berarti thread yang Iya, melaksanakan iya, semuanya. iya. Jadi selama ini kita single thread kan ya? Iya. Iya, iya benar tuh. Jadi sebuah proses itu punya beberapa sumber daya ya. Satu, sebuah proses memiliki peta memori gitu ya. Satu lagi sebuah proses memiliki thread gitu kan. Jadi itu sumber daya yang dimiliki sebuah proses tuh. Oke, sudah, Pak. Ya. Nah, ini pasti kan tidak ada error ya. Jadi dengan latihan ini kita mengetahui sebuah proses memiliki nomor proses juga di dalamnya nomor thread. Nah, sekarang saya lanjutkan dengan simulasi. Saya andaikan ada pemrosesan data sebanyak berapa ya? Saya buat define aja max proses max data adalah 1 juta. Ada 1 juta data yang harus diproses. Dan setiap data membutuhkan waktu berapa bagus saya? 20 mikrodetik. 20 mikrodetik berarti total akan ada 10 mikrodetik satu proses, berarti akan ada 10 detik kurang lebih ya. 10 detik ya untuk menyelesaikan itu. Maka saya buat looping di sini. Lalu untuk mensimulasikan bahwa setiap pemrosesan butuh waktu, saya delay sebanyak 10 berapa ya? 10 milidetik, 10 milidetik coba di sini yang cocok kalau mili itu pakai apa ya? Manusleep gitu ya. Microslip. Nah, ini saya harus include uni std. Oke. Ini. Udah, Pak. Tadi di atas sudah di-include. Oh iya, uni std sudah ya. Iya, di atas sudah ada. Berarti nggak perlu lagi. Tinggal saya microslip sebanyak mikrosecond. Uslip, U itu mikro. Berarti uslip kalau 1 milidetik artinya 1000 mikrosecond kan. Saya buat 1000. Ini artinya 1000 mikrosecond sama dengan 1 milisecond. Oh, berarti saya buat 10.000 ya, supaya sama dengan 10 milisecond. Nah, gitu. Tuh. Kemudian saya print F di sini.
mulai memproses data. Oke, kemudian selesai memproses data. Oke, sudah selesai. Sekarang saya make dulu. Tidak ada error. Saya tampilkan dulu sistem monitor ya. Kalau di tempat saya di di Fedora adanya di utilities lalu sistem monitor. Nah, gitu. Kalau yang menggunakan Ubuntu desktop barangkali diketik saja sistem monitor ya, sistem spasi monitor. Mestinya sudah otomatis ditampilkan itu link untuk mengaktifkan sistem monitor. Nah, ini CPU-nya bagian atas. Ini kelihatan ada aktivitas ya, di sekitar 20%. Bagaimana kalau saya launching program saya nih? Apa yang terjadi dengan CPU-nya nih? Prosesornya nih. Nah, ini sekarang saya jalankan LAT 19. Mulai memproses data. Oh, tidak ada kelihatan. Coba saya lihat dulu, mulai memproses data kok tidak ada aktivitas ini. To sleep. Tiap 10 mikrosecond. To sleep mikrosecond kalau 10.000 mestinya tampil. Coba dulu, kenapa dia nggak jalan? Ini 1 juta. Oh, maaf, salah ya. Salah. Coba saya buat di sini 1000 aja dulu. 1000 data. Coba dulu make. Ini tidak kelihatan aktivitasnya. Mulai memproses data. Coba. Sudah selesai. Ini oh, tidak kelihatan CPU-nya. CPU-nya coba. Ini karena sleep ya. Kalau sleep dia tidak akan kelihatan aktivitasnya. Saya buat di sini. Saya umpamakan bahwa setiap proses itu akan membutuhkan looping sebanyak 1000 kali. Kalau menggunakan sleep, CPU-nya tertidur, tidak aktif. Jadi untuk setiap proses, saya looping lagi sebanyak 1000 kali. Coba. Cepat sekali 1000 kali. Jangan 1000 kali ya. 1 juta kali. Nah, ini kelihatan tuh. Ada yang aktif 1. Coba saya perbesar loopingnya, diumpamakan adalah pekerjaan seperti ini. Ini terlihat yang aktif 1 prosesor aja yang warna kuning ini. Lalu turun lagi. Diganti warna hijau. Jadi setiap saat hanya 1 prosesor yang aktif tuh. Prosesor yang lain tertidur. Nah, gitu. Ini selesai. Selesai memproses data. Jadi ini terlihat bahwa untuk mensimulasikan kerja prosesor di setiap pemrosesan data ini di dalamnya simulasinya adalah looping lagi sebanyak berapa ini? 10 juta kali untuk sengaja untuk membebani prosesor. Dan kalau kita lihat di sini, nah ini hanya 1 prosesor yang aktif.
yang lainnya tertidur. Nah, gitu ya. Jadi sini cukup jelas terlihat ya. Jadi untuk kerja yang berat, yang membutuhkan kerja prosesor yang tinggi, seandainya kita mengerjakannya dengan single thread, sebenarnya mubazir jumlah core yang lain. Komputer saya punya 8 core, tapi yang kerja dalam setiap waktu itu adalah satu core saja, yang 7 lainnya mubazir gitu ya. Kira-kira nangkap nggak persoalan yang coba saya tampilkan dengan latihan program ini nih? Nah, untuk mengetahui berapa detik selesai untuk mengujinya, saya gunakan perintah ngambil waktu dalam detik, namanya time. Nah, ini salah. S2. Nah, ini. Jadi time itu returns the time as the number of second since sejak 1 Januari tahun 70. Jadi kalau saya ambil 2 waktu, time sebelum proses dan time setelah proses, lalu dicari selisihnya, kan sama saja dengan kita mengetahui berapa detik lamanya proses berlangsung. Jadi ini include time H, include time H, kemudian saya buat di sini time T, sebenarnya bilangan bulat ya time T itu. Ini sesuai dengan keterangan di dalam dokumentasi. Saya buat 2 buah, T0 adalah T awal, T1 adalah T akhir, atau T awal dan T akhir. T awal adalah di sini. Time, lalu dalamnya saya boleh nulkan. Ini ada keterangan boleh nul ya. Kalau non nul akan diisi sesuatu oleh fungsi time. Kalau nul maka tidak akan diisi data ke dalamnya. Jadi saya buat saja nul. Lalu T akhir di sini. Oke. Lamanya waktu berarti selisih ya. Selisih keduanya selesai memproses data selama berapa detik. Dikurangi T awal. Oke. Sekarang saya make apa ini? Long integer. Dia mintanya long integer, maka sudah selesai. Kalau saya jalankan lagi, nah 18 detik ya. Ini 18 detik. Jadi ini hanyalah simulasi. Nah, gitu. Sudah selesai. Seperti ini ya. Silakan ditambahkan kodenya. Jadi kita sudah mulai mensimulasikan pembebanan prosesor. Ada 1000 data. Masing-masing data membutuhkan looping sebanyak 10 juta kali. Ini simulasi pembebanan prosesor yang kita dapatkan, waktunya 18 detik dan CPU-nya yang bekerja hanya 1. Nah, ini CPU-nya yang bekerja hanya 1. Nah, ini berganti coklat ya, warna biru berganti coklat, tapi tetap saja hanya 1
CPU yang bekerja. Meskipun berganti dari biru, coklat, kuning, ini hanya satu sih. Setiap saat kalau kita ditarik ke sumbu X, kita tarik ke sumbu X ini garisnya, pada setiap saat hanya ada satu core yang bekerja, satu prosesor. Dan itu artinya yang 7 lainnya mubazir. Nah, silakan ini kalau mau diketik ya. Nah, Di Ubuntu cuma satu prosesornya, Pak. cuma satu. Oh, pakai virtual proses virtual. Oh, bukan ya, pakai WSL ya. Pakai VirtualBox, Pak. Ah, kalau virtual box itu di setting virtual box-nya diberi 2 prosesornya. Kalau misalnya saya contohkan ini kita bisa atur di virtual box, kita beri berapa prosesor ke dalamnya nih. Jadi misalnya ini setting. Nah, ini nih. Ini ada sistem prosesor. Ah, ini nih. Ini diberi berapa ini? Sekarang ini. Kalau satu CPU gini, kalau dalam laptop saya ada 8 core, saya berikan 2 seperti ini. Ini berikan 3, berikan keempat. Ini harus berhati-hati ya, karena kalau makin banyak diberikan kepada virtual box, kepada guest kan, kepada sistem operasi guest, berarti hostnya makin sedikit dapat prosesor. Berbagi prosesor. Sudah ketemu tempatnya ya. Jadi kalau di virtual box ini diberikan berapa? Cuma satu, Pak. Cuma satu. Nah, di sininya ada muncul berapa ketika di setting itu? Iya, Pak. Seperti Cuman cuma satu. iya. Di sininya ada muncul berapa? Enggak ada gini ya? Tidak ada seperti yang saya ini. Ada, Pak, maksimalnya 4 CPU. Oh iya. Iya, 4 berarti satu mungkin kalau mau maksimum 2 barangkali ya. 2 itu harusnya bisa. Tapi nanti window-nya jadi terbebani ya. Cuma dapat 2 prosesor. Iya. Nah, kalau ada dikenal dengan yang namanya kontainer itu kan versi lebih canggih daripada sekedar itu virtual box. Ya, kalau virtual box kan seperti berbagi itu kan. Tapi kalau kontainer saya rasa bisa sharing ya prosesornya dengan hostnya tuh. Nah ini jadi maksimum 2 ya bisa. Kalau 2 bisa nggak diberi 2? Tapi berarti keluar dulu dari Ubuntu ya. Di setting 2 prosesornya baru login lagi.
Nah, pertanyaannya begini, jadi apakah multithreading itu hanya berguna untuk multi-core? Jawabannya tidak. Dulu ketika prosesor hanya single core, multithread itu sudah diciptakan. Iya, sudah ditemukan multithread itu. Jadi caranya membuat ilusi seakan-akan ada 2 core, padahal core-nya 1. Jadi multithread-nya tuh multithread yang ilusi gitu, ilusional gitu, bukan yang nyata. Dulu ada mengenal itu, meskipun single core bisa multithread. Cuma belakangan ketika harga perangkat keras semakin murah, kita semakin menjumpai CPU dengan banyak core. Nah, sekarang multithread-nya menjadi nyata, bukan lagi virtual, bukan lagi ilusi kan, tapi benar-benar multithread dengan core yang berbeda. Nah, ini. Ini akan bervariasi tergantung kecepatan prosesor ya. Kalau saya dapatnya bisa kadang 18 detik, kadang 22 detik. Kalau prosesornya yang lebih speknya lebih kecil, barangkali lebih lama lagi tuh ya. Kalau clocknya lebih kecil ya. Clocknya lebih rendah, detiknya makin lama. Nah, ini saya dapat 20 detik tuh. Oh, itu terus apa ini? Ya, ya. Oke, sudah Pak, 28 detik. Iya ya, ada yang 28, ada yang bervariasi tergantung kecepatan clock prosesor masing-masing. Kita butuh waktu 28 detik dan hanya satu core CPU yang dipakai, satu core CPU yang dipakai gitu ya. Targetnya ya kita gunakan sebanyak-banyaknya core itu supaya pekerjaan cepat selesai. Yang lain bagaimana? Ada kesulitan atau sudah berhasil? Nah, sekarang kita masuk perlahan-lahan ya materinya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan saja sebelum terlanjur kompleks materinya. Di awal-awal selagi masih sederhana boleh ditanyakan. Nah, cara untuk membuat beberapa core prosesor bekerja itu disebut pemrograman multithread, multithreading. Dan fungsi yang dibutuhkan adalah ini. Nah, ini dia. Fungsi yang dibutuhkan adalah pthread create gitu. Seperti ini. Dan kita akan berlatih menggunakan fungsi ini. Kalau yang pertama kali melihat ini akan berkerut dahinya, terintimidasi oleh ini panjangnya argumen-argumen ini. Nanti akan saya tunjukkan bahwa untuk simple tidak semua argumen kita isi dulu. Seperti ini nih, kita perlahan-lahan ya. Saya include dulu pthread sudah ada ini, include pthread sudah ada. Saya salin dulu ini. Nah, seperti ini. Lalu kita telusuri satu demi satu. Argumen pertama adalah ini. Jadi ini adalah pointer.
Mengapa materi pointer ketika belajar memori saya ulang berkali-kali itu karena memang akan sering digunakan. Jadi ada sebuah bilangan bulat, ini P-thread T ini bilangan bulat. Ada sebuah bilangan bulat yang akan diisi nilainya oleh fungsi ini. Jadi kita cukup memberikan pointernya saja. Inilah nanti ID-nya. Kalau misalnya ini P-thread self ini T adalah nomor thread dari induk, thread induk ya. Di dalam main ini single thread ini thread induk. Kalau untuk multi thread-nya berarti T1 gitu ya. Atau multi. Nah ini, jadi saya cukup berikan saja ini. Nah ini berarti minta alamat nih kalau ada p-thread bintang atau integer bintang, ini minta alamat. Jadi saya berikan alamat dari T multi. Nah saya komen ya, supaya jelas ini argumennya. Yang kedua atribut. Atribut ini perlu diisi enggak nih? Nih kan, ini ATTR-nya 0. Ini boleh 0. Kalau 0 berarti thread ini akan di-create sesuai atribut yang default gitu. Nah, kita ingin supaya program kita exit ini, main exit adalah ketika multithread selesai. Nah, ini rencananya ya. Program semula kan ada 1000 data. 1000. Ini kalau di komputer saya butuh sekitar 20 detik. Single thread. Bagaimana kalau saya skenariokan begini 500. Ini jalan di thread 1. Ini jalan di thread 2. Itu ya. Kemudian programnya jangan exit dulu. Sementara satu lagi adalah thread main. Ini akan tunggu. Tunggu selesai. Iya. Kemudian thread kedua juga tunggu selesai. Baru exit di sini. Itu ya. Atau bukan exit, return 0. Nah, gitu. Return 0 gitu ya. Nah, tunggu selesai ini disebut join. Sebut ini join. Jadi menunggu selesai itu fungsinya adalah join. Di join. Jadi main akan join dengan untuk menunggu thread 1 selesai, maka main akan join terhadap thread 1. Untuk menunggu thread 2 selesai, maka main akan join thread 2. Kalau berhasil join artinya thread 1 sudah selesai. Lalu kalau thread 2 di join artinya thread 2 selesai gitu. Baru return gitu ya. Nah, supaya bisa sebuah thread bisa di join, maka ini harus joinable. Ini harus joinable. Nah, gitu ya.
Maka atributnya harus kita atur supaya thread ini joinable. Saya ubah dulu sini. Jadi saya ganti simbolnya ini tmain. Lalu thread 0. Nah, gitu. Itu ya. Nah, atribut ini bagaimana nih? Berarti saya buat di sini pthread. Ini ada disebutkan ya. Ini ada pthread attr init di sini. Jadi kita buat dulu sebuah data atribut. Pthread init lalu kita akan set dia joinable. Berarti di sini ada mana dia? Get parent, get state, mana dia? Display pthread. Nah, ini ada sampelnya. Oke, kemudian ini di init. Ini dokumentasinya cukup jelas ini. Jadi ini inisial. Nah, kita buat joinable. Nah, gitu ya. Jadi thread-nya ini dibuat joinable agar bisa ditunggu oleh thread main. Nah, gitu. Iya. Jadi ini thread-nya terlebih dahulu diinisialisasi, kemudian ini sesuai dengan dokumentasi ya. Lalu di sini di set detach state-nya itu detach itu ya ketika thread-nya selesai. Kalau multi thread selesai kan dia akan disebut di detach dan joinable. Artinya ketika sebuah thread selesai bekerja bisa ditunggu oleh main seperti ini.
Jadi ini thread 1 akan looping sebanyak 500 kali. Dan ketika selesai bisa di-join oleh main. Jadi main akan menunggu thread 1 selesai di titik ini. Ini harus bisa di-join. Maka atribut multithread harus berstatus joinable. Dan jangan lupa kalau sudah selesai di-destroy. Kapan di-destroy-nya? Nah, gitu. Nah, ini jadi bisa segera di-destroy ini. Destroying a thread attribute object has no effect on thread that were created using that object. Berarti saya bisa di-destroy di sini. Itu ya. Nah, berarti setelah memiliki atribut, saya set aja di sini atribut. Nah, gitu ya. Jadi kita sudah selesai dengan 2 buah argumen untuk meng-create multithread. Thread pertama, ini adalah bilangannya. Kita supply alamat yang akan diisi oleh nilainya akan di-set oleh pthread create. Dan berikutnya ini adalah alamat dari atribut. Atribut yang kita set joinable. Dan yang ketiga, ini adalah programnya yang akan dijalankan di dalam multithread. Ini fungsinya seperti ini. Dan kalau melihat ini, yang dikerjakan adalah, ingat ya, ini fungsi, returnnya void bintang, dan argumennya void bintang. Jadi ada sebuah fungsi yang, kalau saya gambarkan, full fungsi yang akan dijalankan di dalam multithread itu kayak gini. Argumen tipe datanya adalah void bintang, outputnya nah gitu ya. Jadi sebuah fungsi yang argumennya adalah void bintang, returnnya void bintang. Nah itu ya. Jadi mengapa void bintang? Simpan dulu pertanyaan itu. Malam ini kita lakukan sesuai ini, sesuai spesifikasi yang disebutkan dalam dokumen. Saya beri nama proses data. Nah, seperti itu. Deklarasinya ya. Deklarasinya cukup ini. Deklarasi itu kan hanya menjelaskan nama fungsi, tipe data argumen, dan tipe data. Lalu apa yang dikerjakannya diletakkan, saya letakkan implementasinya di sini. Oke, ini void bintang, proses data, harus sama persis ya. Tipe returnnya void bintang, nama fungsinya proses data harus sama persis dengan deklarasi. Lalu returnnya adalah argumennya adalah ini. Kalau sudah selesai dari proses data untuk keluar dari exit dari multithread, yes.
Itu ya. Dan ini dan argumennya yang akan diberikan ke proses data kita skip dulu ya untuk menyederhanakan latihan. Saya isi aja nul, tidak ada data yang disuplai ke dalam multithread. Dah gitu. Sekarang saya make dulu, pastikan tidak ada error. Kalau warning mungkin terjadi karena ada beberapa variabel yang belum digunakan. Ya, ini apa ini? Pthread attr destroy. Oh, ya ini gini. Coba saya make lagi. Ini set detached state. Ini implicit thread set detached state. ATTR Kurang P-nya, Pak. Iya. 35. iya. Ntar dulu. Nah, ini harusnya pthread ATTR set detached state. Pthread, iya benar ini. Iya benar Ais ya kurang P. Oke, kita satu persatu selidiki apa yang kena. Lalu ini untuk ini nih. Untuk baris passing argo pthread create. Oke, pthread create ini seperti ini. Oke. Ya, lalu apa lagi nih? But argument is set detached state. Ya. Oke. Clear. Tadi apa yang salah? Oke. Undeclared. Oh, T-nya. T saya ganti dengan T main ya. T main, thread main. Oke, selesai. Coba saya make dulu. Mana dia? Hmm, Coba saya lihat dulu. Ini ATTR ini adalah benar benar benar. Oke, salah. Detached state. Coba dulu. Set detached state. Ini alamat. Oh iya ya, star. Saya perbaiki dulu beberapa hal. Set detached state. Ini adalah ini. Ya, selesai ya. Oke. Coba saya hapus dulu yang objek. Saya ulang lagi. Make. Sudah selesai. Jadi ada thread 0, thread 1, dua buah thread. Jadi kalau ada dua buah thread, ini saya salin 1, 2, 3, 4, dua buah thread. Ini sudah dua. Ini thread pertama.
Lalu untuk menanti selesai gunakan pthread join. Jadi ketika selesai ini, main akan menanti thread pertama dengan melakukan join dan menanti thread kedua dengan melakukan join lalu exit. Maka di sini nah ini seperti ini pthread join. Jadi bilangannya ya nomor threadnya di join dan ini isi aja 0, kita tidak memeriksa hasil pengolahannya, kita hanya melihat apakah selesai atau belum. Jadi return value-nya sementara untuk menyederhanakan latihan kita abaikan saja, boleh diisi 0. Tuh, kalau saya make ya tidak ada error. Nah, tinggal satu lagi. Ini pengerjaan loopingnya. Pengerjaan loopingnya ini saya pindahkan ini ke dalam, saya hapus dari main, pindahkan pekerjaannya ke dalam multithread yang di sini. Yang ada di sini pindah ke sini. Pindah ke area proses data ya. Berarti saya salin saja. Ini ada berapa baris? 4 baris. 1, 2, 3, 4. 4 baris saya salin. Oke, kemudian dipaste di sini. Oke. Kemudian karena 2 thread dan masing-masing thread mengerjakan setengahnya, ini saya bagi 2. Nah, seperti itu ya. Tugasnya dibagi 2, masing-masing thread mengerjakan 500. Dan ini saya disable. Kemudian ini di disable. Pemeriksaan waktu akhir dilakukan di ketika join selesai di sini. Pindahkan ke akhir dari multithread ketika semua thread selesai. Nah, sudah selesai. Seperti ini ya. Oke, kemudian ini 2 ini juga saya pindahkan ke sini tepat sebelum thread start. Nah, ini saya pindahkan ke sini tepat ketika multithread akan dimulai. Jadi ini T awal ini adalah tepat ketika pekerjaan memproses data akan dimulai dan ini akhir adalah ketika semua thread selesai bekerja. Lalu kita lihat waktunya. Oke. Kemudian saya make. Kemudian jalankan lat 19 sambil dilihat ini ya sistem monitornya nih. Kita ingin lihat apakah ada 2 prosesor yang bekerja. Ya. Nah, itu kelihatan ada kuning dan hijau naik bersamaan ya. Ada 2 core yang jalan tuh. Yang kuning naik, yang hijau naik. Dan selesai dalam 12 detik. Yang semula 20 detik, 20 sekian detik lebih, sekarang selesai dalam 12 detik. Dan kita lihat ini prosesornya yang aktif 2 ya. 2 core sesuai banyaknya multithread yang saya aktifkan. Ini 11 detik lagi. Jadi kita sudah berhasil membuat itu.
Latihan pertama membuat program multithread dengan memindahkan pemrosesan data yang semula bekerja di dalam thread main. Jadi program ini semula bekerja di thread main, thread induk. Sekarang saya pindahkan ke ini, ke multithread, atau lebih tepatnya bukan multithread ya, child ya, thread anak gitu, child thread. Karena di atas saya gunakan istilah main, thread main, berarti di bawahnya ini child thread. Nanti saya salinkan ke itu saja, ke grup WA, silahkan di-download dan di-compile. Apakah ada masalah? Coba saya make dulu. Nah, tidak ada, berarti saya bisa kirim lewat grup WA ini. Ya, sudah saya kirim itu ke grup WA, makefile dan main.c-nya. Pak, itu artinya cuma 8 thread maksimum bisa kita pakai untuk satu proses, Pak. Karena server Bapak ada 8. Itu thread konkretnya ya, thread yang real. Karena bisa juga dalam satu core itu multi thread, namanya thread yang ilusi gitu, ilusional thread. Oh. Jadi satu thread satu core itu, kalau misalnya zaman dulu kan ketika prosesor itu satu core, itu sudah ada multi thread tuh. Jadi yang ada ilusi sebenarnya berbagi schedule. Jadi thread itu diberi schedule, thread 1, thread 2, lalu di switch gitu si prosesornya. Kadang si prosesor mengerjakan schedule thread 1, kadang mengerjakan schedule untuk thread 2 gitu. Itu disebut ilusi multithreadnya. Berarti serial cara kerja ya, Pak? Iya, berpindah-pindah satu-satu gitu. Nah, untungnya begini, kadang-kadang ya kenapa itu berguna. Misalnya saya mendownload file dari internet kan. Itu kan respon dari internet tidak instan. Saya nunggu kalau internetnya lambat, mungkin dalam orde milidetik baru dapat respon kan. Respon pertama. Nah, selama menunggu itu bisa dimanfaatkan untuk apa sih gitu kerja prosesor tuh. Jadi dalam multithread ilusi ketika menunggu di switch mengerjakan yang lain gitu. Nah, itu kan multithread juga ya. Iya. Jadi ketika yang paling sering sih ketika mengakses sumber di luar komputer yang undeterministic gitu. Undeterministic itu artinya tidak tahu kapan dapat respon tuh. Daripada si prosesornya menanti sesuatu yang undeterministic, jadi si single core itu di switch untuk mengerjakan hal lain gitu. Itu kan kerjanya paralel juga tuh. Itu kan yang menjadi dasar berikutnya untuk asinkronus apa ya, fungsi-fungsi asinkron dalam pemrograman itu. Jadi si prosesornya jangan sampai idle menunggu respon yang tidak tahu kapan datangnya, undeterministic. Itu contoh bagaimana kalau single core pun sebenarnya bisa dibuat multi thread ya, ilusional thread gitu ya. Makanya bisa ada race condition gitu ya, Pak. Karena dia kerja itu berganti-gantian threadnya. Ya, itu nanti didemokan setelah ini ada race condition ya nanti. Iya. Jadi malam ini kita coba dulu latihan sederhana. Ini Pak. Jadi malam ini tujuannya paham dulu persoalannya mengapa multithread itu dibutuhkan gitu tuh. Kalau sudah paham dan sudah mengapresiasi, jangan sampai kita belajar multithread itu lantas buat apa sih gitu kan. Itu. Jadi perlu mengapresiasi juga bahwa
teknologi multithreading diperkenalkan itu untuk mengatasi persoalan yang saya sebutkan tadi itu. Jadi dengan adanya multicore, jangan sampai mubazir gitu ya. Jangan sampai nanti kita disuruh mendevelop pemrosesan data. Dibelikan oleh instansi sebuah komputer mahal dengan thread core-nya yang banyak gitu ya, sampai 64 mungkin ya. Lalu kalau programmernya kurang canggih, dibikinnya program single core. Itu dia. Yang dipakai satu core, yang 63-nya nganggur. Padahal beli komputernya spek mahal kan gitu ya. Atau kalau melihat animasi itu, program animasi, ada karakter berjalan masing-masing tanpa menunggu satu sama lain, itu idenya kan multi-thread tuh ya. Kalau tidak satu persatu ketika sebuah karakter bergerak, maka yang lain diam kan menunggu giliran. Nah, kalau dalam karakter animasi bergerak bersama, itu di belakangnya berarti multi-thread gitu kan. Atau yang lain download akselerator itu berkemungkinan multi-thread di belakangnya. Nah, gini. Jadi pemrosesan datanya saya pindahkan dari main thread, ini saya comment out ya supaya tidak jalan, karena semula jalannya di main thread, saya pindahkan ke child thread, sini di bawah sini. Nah, ini pindah ke sini. Supaya itu bekerja di dalam dalam lingkungan multi thread lebih cepat selesai. Itu kok ketika kita buat cellman yang main thread-nya gimana, Pak? Kalau dalam program ini ya, coba kita Iya, lihat dulu nih. Jadi ketika ini kan masih main ya, main thread ya, get PID, pthread, self, ini semuanya main kan, printf nomor, ini masih main, bekerja main. Nah ketika pthread create, inilah mulai dicabangkan. Jadi yang ada pada baris, ketika baris ini selesai, berarti ada main thread, ada child thread pertama bekerja. Ketika baris ini selesai, berarti child thread kedua bekerja, berarti di baris ini ada 3 thread yang bekerja nih. Main thread, lalu child thread pertama, dan child thread kedua. Nah, bagaimana dengan main thread? Ini main thread akan tersendat di baris ini. Dia akan stuck di sini. Menanti thread 0 selesai. Dan coba saya berikan ini ya. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas, ini saya print F. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Kalau saya jalankan ini di make dulu, terus saya lihat proses prosesornya. Nah, ini dia.
Keterangannya kurang satu, kurang saya pasang di sini. Trade pertama selesai, kedua selesai. Di sini saya berikan keterangan menanti supaya efek penantiannya terlihat di layar. Nah, ini dia. Jadi kalau saya make, nah ini. Main trade akan berhenti di situ, stuck di situ. Sementara menanti child trade selesai bekerja. Nah, karena jalan paralel sebenarnya ini juga menanti kedua selesai dan kedua selesai. Ini mestinya dua ya, dua-duanya selesai, pertama dan kedua. Ya udahlah ini. Jadi bagaimana dengan main? Main akan berhenti di sini. Menanti di sini. Thread join. Nanti pertanyaannya bagaimana kalau mainnya tidak perlu menanti seperti itu gitu. Mainnya bisa kerja yang lain. Nah, itu nanti pembahasan berikutnya. Kalau sekarang kan kesannya mainnya jadi tersendat di situ ya. Kalau pertanyaannya bagaimana kalau child thread pertama bekerja, child thread kedua bekerja, dan main thread mengerjakan yang lain, tidak stuck menanti child thread selesai. Itu nanti pelajaran itu berikutnya. Saat ini kita paham dulu dengan yang dimaksud create thread, lalu yang dimaksud dengan joinable gitu ya. Bayangkan kalau tidak joinable seperti ini kan. Lalu mainnya exit begitu saja. Kira-kira apa yang terjadi tuh kalau tidak dinanti trade-nya? Misalnya saya matikan ini ya. Misalnya join-nya saya matikan. Kalau tidak di join apa yang terjadi? Nah gitu. Kalau tidak dinanti gimana tuh? Nah itu 0 detik. Jadi mainnya exit ya, begitu main exit karena main tidak menanti thread pertama selesai dan tidak menanti child thread kedua selesai, maka main thread akan segera exit dan ini 0 detik dan tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi pemrosesan apa-apa tuh. Gitu ya, langsung exit. Karena kalau dalam multi thread itu ketika main threadnya exit, maka semua exit gitu. Keseluruhan thread juga exit. Nah, seperti itu. Agar child thread pertama dan kedua bekerja, maka main thread saya stop dulu di baris ini. Nah, di stop dulu di baris ini. Itu ya. Jangan exit dulu karena child thread belum selesai bekerja gitu. Nah, itu. Nah, kelihatan dua thread bekerja ya. Nah, ini kelihatan nih. Dalam setiap saat ada dua thread, meskipun berganti-ganti, ini ada dua thread yang bekerja. Dan waktunya, 10 detik selesai. Iya. Lebih cepat ya. Nah, ada yang ditanyakan? Kalau mau buat 3 thread, gampang. Kalau mau buat 3 thread, gini aja. 3 thread. Nah, berarti saya buat
T main, T0, T2 ya, thread ketiga. Oke, tinggal saya salin aja. Ini ada 5 baris ya, 5 baris. Kemudian ini, kemudian ini T2. Kemudian ini saya nantikan selesainya. Saya join. Nah, seperti ini. Dan tentu saja di sini bukan dibagi 2 ya, saya bagi 3 aja ya. Karena dikerjakan oleh 3 thread dibagi 3. Oke, kemudian saya make. Ini ada berapa thread yang jalan tuh? Jadi 6 detik nih. Kerjaan selesai. Kok selamat? Selama ya, ini selama bukan selamat. Oh, selama. Sekarang lebih cepat lagi pekerjaannya jadi 6 detik. Semula 20 detik lebih dengan menggunakan 2 child thread menjadi sekitar 10, sekarang jadi 5 detik. Lebih cepat lagi. Ya itu ya, udah selesai ya. Jadi ada 3 core yang bekerja. Coba saya lihat dulu core berapa yang aktif. Ini CPU 3, CPU 6, dan CPU 1. Kalau saya mati tadi yang 100% itu CPU 1, CPU 6, dan CPU 3. Kelihatan persentasenya 100. Tapi karena terlalu singkat ya. Jadi kalau cukup jeli tadi saya lihat CPU 1, CPU 6, CPU 3. 3 core yang bekerja. Dan waktu pengerjaan menjadi 7 detik. Nah, itu. Dulu ketika saya memberikan pelatihan ini untuk guru SMK, saya kasih challenging tuh. Kalau saya punya 10.000 record data sensor, kemudian disimpan ke server database menggunakan perintah SQL gitu kan, butuh berapa detik? Nah, semua guru berpikir serial kan, berarti ada looping sebanyak, kalau misalnya sensor datanya ada 1 juta sensor, satu persatu itu sebanyak 1 juta kali looping, tiap baris dikirim berupa perintah SQL ke server database. Lalu saya challenge, bisa nggak seperempatnya, dikurangi seperempatnya. Lalu bertanya bagaimana caranya Pak? Ya berarti 1 juta itu dibagi 4, lalu programnya dibuat multi-thread. Karena kan server database itu mempersilahkan kita membuat koneksi lebih dari 1 kan. Jadi jangan hanya 1 koneksi ke database, bikin 4 koneksi paralel, lalu kliennya adalah aplikasi multi-thread dengan 4 child thread. Masing-masing thread mengupload 250.000 record. Maka 1 juta record tadi akan berkurang waktunya jadi 1/4 kan. Itu contoh aja. Ada pertanyaan? Nanti kalau mau eksperimen sendiri, bagaimana kalau 4 gitu ya? Nah, itu silakan tambah. Berarti max datanya dibagi 4. Karena tiap-tiap thread, kalau kita bikin child thread sebanyak 4, masing-masing adalah maksimum data dibagi 4. Jalan paralel. Berarti kalau dilihat di sistem monitor, nanti akan ada 4 CPU yang naik menjadi 100%. Baik, saya kira materinya untuk malam ini itu saja dulu sebagai pengenalan multithread. Silakan dilatih supaya materinya tidak menumpuk ya. Karena kalau dilanjutkan nanti terlanjur kompleks. Ini yang awal-awal seperti ini dulu pelajaran multithreading itu.
Bagaimana? Ada yang ditanyakan atau sudah cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Jelas ya? Nah, kalau cukup jelas, saya stop share dulu. Silakan kalau mau diskusi atau hal lain yang ditanyakan. Apalagi dengan robotika ya. Robotika itu multi thread sangat penting loh. Atau begini situasinya ya. Kalau kita elektronika misalnya berpikir bukan komputer, misalnya dengan Arduino misalnya. Bagaimana kalau diminta mengerjakan proyek mengendalikan sensor sekaligus melayani permintaan ini data melalui web, server web. Itu berarti ada 2 core minimum tuh. Lalu Arduino hanya punya single core. Apakah sudah tahu ada itu varian Arduino yang core-nya 2 bisa untuk multi thread tuh? Ada ya, misalnya ESP32. Saya sendiri pemakai ESP32 tuh. Ketika saya explore, saya butuhnya Arduino yang bisa multi thread, lalu dapat model ESP32 yang harganya sekitar 100 ribuan tuh satu board ESP32 dan di dalamnya sudah dual core. Akhirnya saya buatlah project itu apa namanya thermal imaging kamera yang bersifat surveillance kan. Kalau pengecekan spot pagi kan hanya diambil pagi kan. Bagaimana kalau seseorang lantas perlahan-lahan menjadi demam? Itu kan butuh teknologi yang surveillance, pengamatan continue gitu kan berupa kamera live, lalu orang itu akan kelihatan berangsur-angsur merah gitu kalau dia menjadi demam itu. Saya buat waktu itu menggunakan ESP32 yang menggerakkan sensor thermal, lalu gambarnya, image-nya itu tampil di dalam layar TFT dan juga bisa diakses lewat web oleh komputer lain gitu. Jadi di alatnya itu ada kamera TFT untuk ngelihat lokal, dipegang gitu bendanya kayak kamera, tapi juga bisa dilihat online gitu. Nah, itu seperti apa programnya kira-kira tuh ya? Banyak programnya, Pak. Digabung. Ya, ya itu banyak disiplin ilmu. Pertama multi-thread, kedua karena sensor thermal itu saya beli yang versi mini ya. Mini itu dari harga sih, saya bukan mini sekitar 2 juta lebih. Dapat resolusinya 32 piksel lebar, 24 piksel tinggi. Itu cukup kecil, padahal orang ingin gambarnya itu muncul dalam piksel yang lebih besar, misalnya 512 piksel gitu. Dari gambar kecil ke besar itu butuh matematika yang disebut interpolasi. Jadi gambar tuh diinterpolasi akhirnya bentuk orang gitu. Meskipun berasal dari sensor yang kecil 32 kali 24 piksel, tapi bisa diperbesar menjadi 512 piksel dengan cara interpolasi gitu. Itu ada di elektronika. Apalagi elektronika engineering itu kan bergelut dengan hal-hal seperti itu. Dengan interpolasi, ekstrapolasi gitu ya. Iya. Oh, Pak Nadirman sempat gabung nggak? Kayaknya nggak sempat ya, ada tamu beliau tuh. Iya, Pak. Iya, iya. Baiklah, kalau materi untuk malam ini cukup.
kita lanjutkan lagi Rabu depan multi trade dengan seperti yang Rais sebutkan tadi, apa namanya, di samping menghadirkan keuntungan, multi trade itu ternyata juga menumbuhkan persoalan baru gitu yang disebut tadi oleh Rais, race condition itu nanti kita bicarakan di Rabu depan. Berarti judul hari ini multi prosesor, Pak. Multi trade, ya, multi multi trade namanya. Pemrograman multi thread. Nah, iya. Jadi yang ingin dicapai itu adik-adik tahu persoalan apa sih yang menjadi motivasi lahirnya teknologi multi thread itu yang tadi saya sebutkan ya, bahwa prosesor itu ternyata pabrikan atau pabrik yang memproduksi prosesor itu bisa menghadirkan multi core. Lalu menjadi mubazir kalau kita memproses data hanya menggunakan single core. Dari situ awalnya kan. Intinya kita ingin memanfaatkan multi core yang tersedia di perangkat keras. Nah, itu awalnya. Bapak apanya jadi masuk, Pak? Siapa? Bapak Pak yang Nadirman. Pak Nadirman tadi beliau ada pesan, ada tamu. Ya, Pak Nadirman, Pak. Iya. Iya, belum join ya. Ya udah barangkali Rabu depan berarti itu. Oh, tamunya banyak Pak Nadirman itu. Orang penting. si Aldi udah enak ketawa ya, Pak. Siapa? Oh iya Aldi. Aduh Aldi ya. Ada yang berkibar. Iya. Baik Pak, untuk malam ini apakah sudah bisa kita cukupkan Pak? Kalau seandainya Iya, kalau dari materi sih sudah cukup malam ini. Jangan terlalu kompleks dulu, awal-awal gitu dulu lah. iya Pak. Tapi ya itu pesannya, tugasnya itu. Coba buat thread-nya ditambah ya, terutama yang bukan pakai virtual box kan. Yang core-nya ada 8 itu atau lebih. Cobalah bagaimana kalau core-nya dinaik apa child thread-nya ditambah gitu, gimana caranya. Kalau tadi dicontohkan kan saya buat semula 2 saya tambah jadi 3. Nah, nanti coba latihan kalau 4 gimana. Sambil diamati menggunakan sistem monitor kan, apakah terlihat itu core-nya aktif sebanyak itu. Baik, apakah sudah paham teman-teman? Paham. Ya. Nge-lag jaringannya, Pak. Oh, iya ya. Jaringan Bang Apis. Oh. Iya, di mana itu Bang Hafiz tuh? Di PKM ya, kelihatan bukan ya, bukan PKM tuh. Di apa Pak? Di sekretariat Pak. Sekretariat mahasiswa Riau. Oh, iya. Saya pikir di gedung PKM UNP. Baik Pak, mungkin untuk sedikit informasi Pak, untuk kedepannya nih mungkin dari minggu depan tuh Apis bakalan rangkul teman-teman gitu buat suatu manajemen. Terus nanti tadi udah ada nama tim juga yang Bapak sarankan, itu insya Allah bakalan kami bahas nanti sama teman-teman gitu. Iya. Untuk kelanjutannya kalau berbasis proyeknya tuh untuk ngoprek bagaimana untuk mengembangkan suatu sistem nanti bakal kami konsultasiin ke Bapak langsung nanti. Begitu Pak rencananya. Iya. Biar kita gerak juga lagi kan Pak. Insya Allah ruangan bisa diatur gitu. Iya. Tempat berkumpul udah ada.
Ya. Terima kasih. Karena Pak. kalau enggak materi-materi ini akan lepas begitu saja tuh kalau tidak dirangkum dalam proyek gitu ya. Khawatirnya lepas saja materi itu tuh. Iya Pak. Cuman kan insya Allah nanti kan kalau seandainya materi ada lupa kan bisa kita ulangi di YouTube lagi Pak. Gitu. Iya, iya. Alhamdulillah lah untung kita Iya, backup semua gitu. Baik. Maaf Pak mengganggu waktu liburannya. Maaf juga untuk sudah mengganggu waktu istirahatnya kan. Oh, enggak lah. Untuk malam ini Mana enggak ada libur kalau saya tetap bekerja nih. Ngeremot dari luar. Iya, iya. untuk malam ini kita cukupkan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.